Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Geografi ingin menjelaskan hasil diskusi kelompok kami mengenai perairan laut. Saya Mayang Nawangwulan ingin menjelaskan pengertian perairan laut, teluk, selat, dan samudra. Perairan laut adalah bagian bumi yang tertutup air dengan kadar garam tinggi. Perairan laut dapat terdiri atas teluk, laut, selat, dan samudra. Laut sendiri dapat diartikan sebagai sekumpulan air asin yang sangat luas di permukaan bumi dan ia memisahkan antara satu benua dengan benua yang lain, atau juga memisahkan antara satu pulau dengan pulau yang lain. Nah, di muka bumi, lautan memiliki luas sekitar 361 juta kilometer persegi, jadi sangat luas sekali. Hampir sekitar 70% muka bumi berisi oleh air, khususnya air laut. Laut lebih kecil daripada samudra. Laut biasanya hanya berukuran beberapa juta kilometer persegi, sedangkan samudra ia memiliki luas jutaan kilometer dan menutupi seperempat permukaan bumi. Contohnya Laut Jawa, Laut Cina Selatan, dan Laut Aru. Samudra diartikan sebagai sekumpulan air yang paling luas di permukaan bumi. Samudra terletak di antara benua-benua. Adapun contohnya yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ada pula teluk dan selat. Teluk adalah bagian laut yang menjorok ke daratan. Bentang alam ini dikelilingi oleh daratan di tiga sisinya dan terbuka ke laut atau samudra. Teluk umumnya memiliki luas yang kecil, berkisar ribu hingga puluhan kilometer persegi. Contohnya Teluk Jakarta dan Teluk Hatu Putih. Sementara itu, selat adalah perairan laut yang sempit, menghubungkan dua bagian laut yang lebih besar. Selat terletak di antara dua pulau atau benua. Selat hanya berukuran beberapa kilometer persegi, contohnya Selat Sunda dan Selat Bali. Nama saya Angga Setiawan. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis laut. Lautan memiliki berbagai jenis dengan ciri-ciri dan karakteristik uniknya. Masing-masing berikut beberapa pengelompokan laut. A. Laut berdasarkan proses terjadinya. Laut dapat terbentuk melalui berbagai proses geologi yang rumit. Berdasarkan proses terjadinya laut dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Strategis. Laut meluas. Laut yang berbentuk akibat kenaikan mukaan air laut. Kenaikan tersebut terjadi karena beberapa faktor seperti mencairnya glasier di masa lampau yang menambahkan volume air laut. Selain itu, dapat juga disebabkan oleh peningkatan suhu bumi yang menyebabkan es di kutub mencair dan menambah volume air laut. Proses ini yang menyebabkan dataran rendah di Indonesia Timur dan Barat tergenang air sehingga menjadi lautan. Contoh laut strategis yaitu Laut Jawa dan Laut Arafuru. Laut Ingresi, laut turun, laut yang terbentuk akibat penurunan permukaan daratan. Penurunan isostatik, penurunan permukaan daratan dapat terjadi karena pergerakan lempengan tektonis yang mendorong ke bawah bagian kerak bumi. Menumpukan sedimen di suatu wilayah dapat juga menekan kerak bumi ke bawah. Contoh lalu Ingresi yaitu Laut Flores dan Laut Maluku. Laut regresi, laut menyempit, laut yang terbentuk akibat penurunan muka air regresi. Fenomena ini terjadi disebabkan oleh air laut yang membeku di daratan sehingga volume air laut berkurang. Beban air laut yang berkurang menyebabkan kerak bumi terangkat. Contoh laut regresi yaitu laut mati. B. Laut berdasarkan letaknya. 1. Laut tepi. Laut marginal terletak tepi benua dan berbatasan langsung dengan samudra. Laut ini memiliki kedalaman yang dangkal dan lebar yang sempit. 2. Laut pertengahan. Laut intermarginal terletak di antara dua benua, memiliki kedalaman yang lebih dalam dan lebih luas dibandingkan laut tepi. 3. Laut pedalaman. Laut epikontinental terletak di atas paparan benua yang dangkal. Laut ini terisolasi dari samudra yang lebih dalam oleh daratan. C. Laut berdasarkan kedalamannya. Laut berdasarkan kedalamannya dibedakan menjadi 4 yaitu sebagai berikut. 1. Zona litoral atau jalur pasang, yaitu bagian cekungan laut yang terletak di antara daerah pasang surut, memiliki kedalaman rata-rata 0 sampai 2 meter. Zona menenritik yaitu wilayah laut dengan kedalaman 2 sampai 200 meter. Laut dangkal, sinar matahari masih dapat menembus dasar laut sehingga mendukung proses fotosintesis. 3. Zona batial yaitu
transisi antara laut dangkal dan laut dalam. Wilayah ini memiliki kedalaman antara 200 sampai 200 meter. Tekanan air pada zona ini sangat tinggi dan minim cahaya matahari. 4. Zona abisal, yaitu wilayah laut yang kedalamannya antara 200 sampai 600 meter. Zona ini menjadi wilayah paling luas di laut dalam. Zona dengan suhu dingin dan gelap, jenis hewan yang hidup sangat terbatas dan rata-rata tembus pandang. 5. Zona handal, yaitu wilayah laut yang berada pada kedalaman lebih dari 600 meter. Zona ini menjadi yang terdalam di lautan. Kondisi pada zona ini sangat ekstrim dan hanya dihuni oleh beberapa spesies yang mampu beradaptasi dengan lingkungan. Nama saya Ridho Melna. Saya akan menjelaskan tentang morfologi dasar laut. Morfologi dasar laut adalah bentuk dan fitur topografi yang terdapat di dasar laut. Wilayah ini termasuk dalam cabang ilmu geologi yaitu bathymetri. Berikut beberapa fitur morfologi dasar laut. Yang paparan benua disebut juga landas kontinen adalah dasar laut yang landai terhampar di tepi benua dengan kedalaman rata-rata 200 meter. Daerah ini langsung berbatasan dengan daratan, merupakan bagian benua yang tergenang oleh air. Paparan terbentuk melalui gabungan proses erosi marin dan sedimentasi yang disebabkan oleh gelombang laut. B. Palung laut, disebut juga trok, adalah dasar laut yang terdalam. Tepinya terjal dan sempit, memiliki kedalaman lebih dari 5.000 meter, bahkan yang terdalam dapat mencapai 6.000 meter. Palung ini terbentuk memanjang dan potong melintangnya seperti huruf P. Oleh karena kedalamannya, sinar matahari tidak mampu menembus zona laut ini. C. Basin laut, disebut juga ledok laut atau lubuk laut, adalah cekungan besar di dasar laut. Berbentuk huruf U karena tebingnya curam dan dasarnya merata. Kedalamannya dapat mencapai 5.000 meter. D. Punggung laut, merupakan perbukitan di dasar laut yang puncaknya tidak muncul di permukaan bumi. Punggung laut mempunyai dua tipe lereng, lereng landai yang disebut dan lereng curam yang disebut ridge. E. Gunung laut, disebut juga sea mound, adalah gunung yang terbentuk di dasar laut dan puncaknya dapat muncul di permukaan laut ataupun di bawah permukaan laut. Gunung laut terbentuk akibat adanya aktivitas vulkanisme di dasar laut. F. Ambang laut atau drempel, merupakan perbukitan di dasar laut yang memisahkan dua laut. Nama saya Bagus Ahmad Mustafa. Di sini saya akan menjelaskan tentang gerak air laut. Gerakan air laut dapat diklasifikasikan sebagai berikut. A. Gelombang. Gelombang laut merupakan gerakan naik turunnya air laut yang tidak disertai perpindahan massa airnya. Adanya gelombang dipengaruhi oleh kecepatan angin, lama angin bertiup, luas daerah tempat angin bertiup, dan kedalaman air laut. Gerakan permukaan gelombang dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Gerak osilasi, yaitu gerak akibat molekul air yang bergerak melingkar. 2. Gerak translasi, yaitu gerak osilasi yang pecah kemudian menuju garis pantai searah dengan gerak gelombang tanpa adanya gerakan mundur. 3. Gerak swash dan back swash, yaitu gerak gelombang yang telah menyentuh garis pantai. Gelombang yang datang disebut swash dan gelombang yang kembali ke laut disebut back swash. B. Pasang surut air laut. Pasang surut air laut terjadi karena adanya gaya tarik matahari dan bulan terhadap bumi. Terdapat dua macam pasang surut, yaitu pasang purnama yang terjadi ketika bulan purnama dan pasang perbani yang terjadi ketika bulan mati atau baru. C. Arus laut. Arus laut merupakan gerakan massa air laut dalam jumlah besar dari satu titik ke titik berikutnya. Faktor pembentuk arus laut adalah angin yang bertiup di atas permukaan air laut. Berdasarkan kriteria tertentu, arus laut dapat dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain sebagai berikut. 1. Berdasarkan suhu atau temperatur. A. Arus panas. Temperatur arus lebih panas daripada suhu air laut di sekitarnya. Arus berasal dari daerah Katulistiwa menuju daerah berlintang tinggi. B. Arus dingin. Temperatur arus lebih dingin daripada suhu air laut di sekitarnya. Arus berasal dari daerah berlintang tinggi ke daerah Katulistiwa. 2. Berdasarkan letaknya. A.
Arus atas terjadi jika arus laut bergerak di permukaan bumi. B. Arus bawah terjadi jika arus laut bergerak di bawah permukaan laut. Arus bawah dapat berupa upwelling bergerak ke atas dan sinking bergerak ke bawah. 3. Berdasarkan faktor penyebabnya. A. Arus kompensasi, arus yang terbentuk karena perbedaan tinggi permukaan laut. B. Arus tetap, arus yang terjadi karena angin tetap dan mempunyai arah yang tetap. C. Arus musiman, arus yang terjadi karena tiupan angin yang bergerak secara periodik mengikuti perubahan angin monsun. Saya Mega Trianata. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat air laut. A. Temperatur. Temperatur merupakan salah satu sifat fisik yang penting dan memiliki pengaruh besar pada kehidupan laut dan dinamika laut. Temperatur dipengaruhi oleh radiasi matahari. Radiasi memanaskan air di permukaan lebih intensif dibanding air di bawah permukaan. Berdasarkan kedalamannya, wilayah laut dangkal mempunyai suhu yang lebih hangat dibanding di dasar laut. Kondisi ini terjadi karena semakin dalam laut, intensitas radiasi semakin berkurang. B. Warna dan kecerahan. Warna dan kecerahan merupakan sifat laut yang dapat dilihat secara kasat mata. Sifat-sifat ini dipengaruhi oleh berbagai faktor dan menjadi indikator kondisi laut dan kehidupan di dalamnya. Warna laut yang paling sering dilihat adalah warna biru. Warna tersebut disebabkan oleh permukaan warna biru yang berasal dari sinar matahari. Warna biru dipantulkan karena bergelombang pendek dan juga pantulan warna langit. Meskipun demikian, sebenarnya ada beberapa jenis warna air laut. Beberapa warna air laut antara lain sebagai berikut. 1. Air laut berwarna hijau. Warna ini disebabkan oleh kehadiran alga, phytoplankton, dan tumbuhan laut. 2. Air laut berwarna merah. Warna ini disebabkan oleh mekarnya alga merah yang hidup di dasar laut. 3. Air laut berwarna kuning. Warna ini disebabkan oleh banyaknya endapan lumpur los dan warna kuning di dasar laut. 4. Air laut berwarna hitam. Warna ini disebabkan oleh adanya endapan tanah los yang berwarna hitam di dasar laut. Kecerahan air laut dapat diukur dengan jumlah cahaya matahari dan dapat menembus hingga ke dasar laut. Air laut yang jernih memungkinkan cahaya matahari menembus lebih dalam sehingga mendukung fotosintesis dan kehidupan laut. Air laut yang kurang membatasi penetrasi cahaya matahari. Kondisi tersebut menghambat fotosintesis dan kehidupan laut. Kecerahan air laut dipengaruhi oleh faktor populasi phytoplankton, dimenterlatus, pencemaran air, serta golongan dan arus laut. Nama saya Sherly Fika Ramadona. Di sini saya akan melanjutkan tentang sifat air laut, yaitu salinitas. Salinitas adalah jumlah total garam dan mineral terlarut dalam air laut. Tingkat salinitas air laut dinyatakan dengan persen. Salinitas air laut bervariasi di seluruh dunia, tetapi rata-rata adalah 3,5%. Salinitas berkaitan dengan kondisi air laut yang dapat mempengaruhi kehidupan laut, dinamika laut, dan sifat fisik air laut lainnya. Salinitas air laut mempengaruhi komposisi dan distribusi organisme laut. Selain itu, salinitas juga mempengaruhi pola migrasi dan kehidupan burung laut yang bergantung pada sumber daya laut. Salinitas air laut tidak bersifat tetap, tetapi bersifat fluktuatif. Kondisi tersebut terjadi karena berpengaruh sebagai faktor. Adapun faktor yang mempengaruhi salinitas air laut yaitu
1. Kadar penguapan. Proses penguapan air laut meningkatkan konsentrasi garam. Kondisi tersebut terjadi karena air yang menguap hanya meninggalkan garam di laut. Semakin tinggi tingkat penguapan, semakin tinggi salinitas air laut. 2. Curah hujan. Air hujan yang turun ke laut menurunkan salinitas air laut. Kondisi tersebut terjadi karena air hujan tidak mengandung garam dan bersifat menetralkan. Semakin tinggi curah hujan, semakin rendah salinitas air laut. 3. Arus laut. Arus laut membawa massa air dengan salinitas yang berbeda-beda. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya penyebaran garam dan mempengaruhi salinitas air laut di suatu wilayah. Arus hangat umumnya memiliki salinitas yang lebih tinggi, adapun dingin umumnya memiliki salinitas yang relatif rendah. 4. Aliran air tawar. Aliran sungai, gletser, dan es yang mencair dapat menurunkan salinitas air laut, terutama di daerah muara sungai. Semakin besar aliran air tawar, semakin rendah salinitas air laut. Nama saya Mawadatus Soleha. Di sini saya akan menjelaskan mengenai persebaran dan pemanfaatan biota laut. Biota laut adalah semua makhluk hidup yang ada di lingkungan laut, mulai dari mikroskopis hingga makroskopis. Keanekaragaman biota laut sangatlah kaya dan kompleks. Berbagai jenis organisme telah beradaptasi dengan berbagai kondisi dan habitat di laut. Yang pertama ada biota laut berdasarkan sifatnya. 1. Bentik merupakan biota laut yang hidup di dekat dengan dasar laut yang disebut substrat. Adapun substrat dapat berupa pasir, lumpur, batu karang, atau bahan organik lainnya. Biota laut bentik mencakup berbagai organisme seperti ikan, kepiting, terumbu karang, bakteri, dan foraminifera. Contoh organisme bentik yaitu kerang, tiram, udang, lobster, teripang, dan bintang laut. Organisme bentik memiliki peran penting dalam siklus nutrisi di laut. Bentik berperan sebagai konsumen tingkat pertama di laut. 2. Ada nektik, merupakan biota laut yang hidup di antara lapisan air di atas substrat dan bergerak secara aktif di dalam air. Organisme nektik dapat berenang secara aktif atau menggunakan alat penggerak seperti sirip untuk bergerak. Contoh organisme nektik yaitu ikan, paus, dan penyu laut. Organisme nektik menjadi predator puncak dalam rantai makanan laut. Organisme ini berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut dengan mengontrol populasi organisme lainnya. Yang ketiga ada plankton, merupakan organisme yang terapung atau melayang secara pasif di dalam air laut dan tidak dapat melawan arus laut. Plankton umumnya berukuran sangat kecil dan terdiri atas berbagai organisme termasuk fitoplankton dan zooplankton. Plankton adalah produsen makanan dalam rantai makanan laut. Selanjutnya ada B. Biota laut berdasarkan jenisnya. Yang pertama hewan laut. Hewan laut ada 5 macam, yaitu A. Ikan, merupakan kelompok besar dari biota laut yang hidup di berbagai habitat laut. Ikan terdapat di perairan dangkal hingga laut dalam. Terdapat ribuan spesies ikan dengan beragam bentuk tubuh, ukuran, dan perilaku makan. Yang kedua B. Sindaria, merupakan hewan yang berpori, memiliki sengatan yang kuat, dan keindahan yang mempesona. Hewan ini termasuk berubur, anemon laut, karang, dan hidra. Yang ketiga moluska, merupakan hewan yang bertubuh lunak, ada yang bercangkang dan tidak bercangkang. Cangkang moluska terbuat dari kalsium karbonat. Keberadaan cangkang berfungsi untuk melindungi tubuh moluska yang lunak. Moluska dapat hidup di semua jenis habitat, baik di darat, air tawar, air payau, maupun air laut. Jenis moluska yaitu siput, cumi-cumi, tiram, dan kerang. Keempat, krustasea, mencakup hewan dengan tubuh yang dilindungi seperti cangkang. Cangkang pada krustasea terbuat dari kitin. Cangkang krustasea melindungi tubuh dari predator dan kerusakan tubuh. Krustasea memiliki kaki beruas yang terbagi menjadi beberapa segmen. Krustasea memiliki 2 antena yang terletak di bagian depan kepalanya. Jenis krustasea yaitu kepiting, udang, dan lobster. Yang terakhir E. Echinodermata, merupakan hewan yang bertubuh simetris, radial, dan
duri-duri yang tajam. Duri-duri pada Echinodermata terbuat dari kalsium karbonat yang berfungsi untuk melindungi diri. Jenis Echinodermata yaitu binatang laut, landak laut, dan teripang. 2. Tumbuhan laut. Yang pertama ada alga. Dikenal juga sebagai rumput laut, adalah kelompok tumbuhan laut yang banyak ditemui di laut. Alga adalah organisme fotosintetik. Dengan demikian, mereka dapat menghasilkan makanan sendiri menggunakan cahaya matahari, air, dan karbon dioksida. Jenis alga yaitu alga hijau, alga coklat, dan rumput laut merah. Yang kedua ada mangrove, merupakan tanaman yang dapat tumbuh di antara ekosistem darat dan laut. Mangrove memiliki adaptasi khusus untuk mengatasi kadar garam yang tinggi di tanah dan air laut. Adaptasi ini termasuk akar udara yang membantu mereka menyerap oksigen. Mangrove memainkan peran penting dalam mengatur aliran air dan sedimen di daerah pesisir. Yang ketiga ada lamun, termasuk dalam golongan tumbuhan tingkat tinggi karena batang, daun, bunga, dan buahnya dibedakan dengan jelas. Bentuk lamun hampir mirip dengan rumput yang ada di darat. Lamun hidup di perairan yang relatif tenang, bersubstrat pasir halus dan lumpur.